Shalom keluarga damai, kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera 12 Oktober 2022. Mari Bapak Ibu Saudara kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan sambil sebuah pujian akan menuntun kita masuk dalam perenungan firman. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar, Kau di dunia yang gelap, Ku selamatkan. Akulah pencipta terang, melangkah di benderang. Siapakah utusanku? Membawa terang. Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusan-Ku. Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan berikan sekali lagi bagi setiap kami. Kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan, anugerah untuk kami menjalani hari ini, kami percaya ada tugas, ada misi yang mau Tuhan berikan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu Tuhan sendiri yang menuntun setiap kami, Tuhan sendiri yang menolong setiap kami untuk mengerti firman Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan juga bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk dengar firman-Mu. Amin.
Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat 5 hingga ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan pada hari ini dengan tema Duta Kristus. Bapak Ibu Saudara, duta besar, seorang utusan yang berpangkat tinggi mewakili suatu negara dan ditugaskan untuk mewakili pemerintahan negaranya ke negara berdaulat lain atau organisasi internasional. Mereka melindungi dan mempromosikan negaranya. Kehadiran mereka sebagai duta besar, sebagai perwakilan sangat berarti dimanapun mereka ditempatkan. Demikian pula duta Kristus selama berada di dunia. Sebagai warga kerajaan Allah, kita dipanggil untuk mewakili, mewartakan Injil kerajaan Allah. Dalam kisah perjalanan Yesus yang kita baca, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa menghasilkan suatu kesimpulan bahwa begitu banyak orang yang hidup bagai domba tidak bergembala. Hal itu membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk menolong mereka. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus memanggil 12 orang untuk menjadi muridnya. Dan mereka mendapat gelar rasul, yang berarti yang diutus. Tuhan Yesus mengutus mereka dengan kuasa untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ke-12 rasul itu pun pergi sesuai perintah Tuhan untuk menyatakan pertolongan Allah bagi banyak orang. Mereka diutus kepada orang Yahudi dan bukan kepada orang kafir. Bapak Ibu Saudara, apakah ini berarti keselamatan hanya untuk orang Yahudi? Tidak. Tuhan Yesus memang datang pertama-tama untuk orang Yahudi, supaya janji Mesias bagi mereka tergenapi. Namun kita melihat dengan jelas dalam Alkitab bahwa keselamatan bukan saja bagi orang Yahudi, tapi bagi semua manusia tanpa memandang suku dan bangsa. Karena keselamatan adalah bagi semua bangsa, berarti berita bahwa kerajaan Allah sudah dekat harus disampaikan kepada setiap orang. Siapapun yang telah menerima kabar keselamatan ini memiliki tugas menyampaikannya kepada orang lain agar mereka mengalami sukacita dan keselamatan dalam Kristus Yesus. Untuk tugas ini Allah memanggil mereka yang mau dan yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Hati yang mau dipakai Tuhan untuk melayani tentu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab demikian akan siap untuk menerima tantangan apapun dalam tugas pengutusan. Tuayan yang begitu banyak memerlukan penuai-penuai yang siap diutus. Tuayan itu adalah orang-orang yang haus, lelah, dan terlantar dalam kehidupan jasmani dan rohani. Bapak Ibu Saudara, kitalah para penuai itu dan tuayan ada di sekeliling kita. Kalau Tuhan Yesus memanggil para muridnya bukan berdasarkan standar umum seperti memiliki gelar, prestis, jabatan, atau profesi tertentu, ia memilih berdasarkan kehendaknya semata. Sebagian besar muridnya sebelum dipanggil juga sudah memiliki kehidupan yang mapan. Ada yang juragan ikan, bendahara, pekerja bea cukai, dan lain-lain. Namun ketika Yesus memanggil mereka, ikutlah aku. Segera mereka meninggalkan pekerjaan dan keluarga dan menyertai pelayanan Yesus. Mereka ditetapkan menjadi duta Injil untuk menyampaikan keselamatan kepada dunia.
Yesus membekali para muridnya dengan otoritas untuk mengusir setan dan melenyapkan segala penyakit. Tuhan Yesus menentukan cara pelayanan mereka, yaitu pelayanan bersama dengan orang lain, bekerja bersama-sama, dan bersama-sama bekerja. Duta tidak sembarangan pergi kemana ia mau. Sasaran yang dituju sudah ditentukan oleh sang pengutus. Perintah kerja juga dirincikan detail, yaitu menyatakan kuasa kerajaan surga secara nyata. Duta melakukan pekerjaan ke segala tempat, bukan dalam rangka wisata, tetapi menggenapi tuntutan tugas mulia dari Tuhan Yesus, yaitu menyampaikan Injil Kerajaan Sorga. Model pelayanan para murid persis seperti model kerja Yesus selama melayani di dunia. Selain perintah, Tuhan Yesus juga memberikan larangan, yaitu agar tidak merepotkan diri dengan perbekalan. Yesus sang pengutuslah yang memelihara hidup setiap murid-muridnya. Yesus bisa memakai si penerima Injil untuk memelihara hidup si duta Injil. Pemberita Injil tidak boleh terbengkalai karena kebutuhan ekonomi saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, alangkah indahnya bila setiap berita Injil yang disampaikan duta diterima oleh semua orang. Namun Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa akan ada orang yang menolak Injil. Yang menolak akan menerima penghakiman yang lebih berat daripada penghukuman Sodom dan Gomora. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita melalui firman Tuhan-Nya. Kita yang sudah dengar dan menerima anugerah Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi duta Injil. Bukan karena pilihan, bukan karena kerelaan sebagai relawan, tetapi menjadi duta Injil adalah panggilan mulia. Tugas setiap orang yang sudah mengalami kuasa dari Raja Kerajaan Sorga. Mari kita hidup sebagai duta-duta Allah, mewartakan kabar Injil Kerajaan Allah, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang begitu besar kami terima dari-Mu. Keselamatan, jaminan keselamatan yang kami terima ini kami percaya itu semua tidak sia-sia. Tetapi Tuhan mau memanggil kami, Tuhan mau memilih kami, Tuhan mau mengutus setiap kami untuk kami menjadi duta-duta Kristus, duta-duta Injil, sehingga kerajaan Tuhan semakin diberitakan melalui kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, melalui keluarga kami, melalui pelayanan kami, melalui sikap hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk kami punya mata yang benar, memandang dan terus mengingat bahwa Tuhanlah yang terus memelihara kami, sehingga tidak ada hal-hal lain di sekitar kami yang menghalangi kami untuk memberitakan Injil Tuhan, untuk menjadi duta-duta Kristus. Terima kasih Tuhan, tolong kami sepanjang hari ini sungguh-sungguh hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.